Gaslighting adalah bentuk manipulasi emosional yang sering terjadi dalam hubungan yang tidak sehat. Ini adalah jenis pelecehan emosional terselubung di mana pelaku atau gaslighter menyesatkan targetnya yang menyebabkan korban mempertanyakan validitas pikiran mereka sendiri, persepsi realitas, atau ingatan, dan biasanya menyebabkan kebingungan, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, ketidakpastian emosi atau perasaan seseorang, dengan cara memanfaatkan kepekaan dan kerentanan korban. Dan pada akhirnya, korban gaslighting mulai merasa tidak yakin tentang persepsi mereka tentang dunia dan bahkan bertanya-tanya jika mereka kehilangan kewarasannya. Istilah gaslighting berasal dari sebuah drama tahun 1938 oleh Patrick Hamilton dan dilanjutkan dengan film Gaslight pada tahun 1944. Di dalam film tersebut, seorang suami licik bernama Gregory Anton yang diperankan oleh Charles Boyer memanipulasi dan menyiksa istrinya Paula yang diperankan oleh Ingrid Bergman untuk meyakinkan istrinya bahwa dia menderita penyakit mental. Ciri-ciri seorang gaslighting. Pertama, berbohong padamu. Orang yang terlibat dalam gaslighting seringkali merupakan orang yang biasa berbohong dan sering menunjukkan kecenderungan narsistik. Biasanya mereka berbohong secara terang-terangan dan tidak pernah mundur atau mengubah cerita mereka. Bahkan ketika Anda memergoki mereka atau memberikan bukti kebohongan mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Kamu mengada-ngada," "Ah, itu tidak pernah terjadi," atau "Kamu gila." Berbohong dan memutarbalikkan sesuatu adalah landasan perilaku gaslighting. Bahkan ketika Anda tahu mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka bisa sangat meyakinkan. Sampai pada akhirnya, Anda mulai menebak-nebak diri sendiri. Kedua, mendiskreditkan Anda. Para pelaku gaslighting menyebarkan desas-desus dan gosip tentang Anda kepada orang lain. Mereka mungkin berpura-pura mengkhawatirkan Anda, sambil secara halus memberitahu orang lain bahwa Anda tampak tidak stabil secara emosional atau gila. Sayangnya, taktik ini bisa sangat efektif dan banyak orang berpihak pada pelaku atau pelaku intimidasi tanpa mengetahui cerita lengkapnya. Selain itu, seseorang yang terlibat dalam gaslighting bisa saja berbohong kepada Anda dan memberitahu Anda bahwa orang lain juga memikirkan hal ini tentang Anda. Orang-orang ini mungkin tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Anda, tetapi orang yang melakukan gaslighting pada Anda akan melakukan segala upaya untuk membuat Anda percaya terhadap apa yang mereka lakukan. Ketiga, mengganggu Anda. Saat Anda bertanya kepada pelaku gaslight sebuah pertanyaan atau memanggil mereka untuk sesuatu yang mereka lakukan atau katakan, mereka mungkin mengubah topik pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan alih-alih menanggapi masalah yang ada. Ini tidak hanya mengarahkan kecurigaan seseorang ke arah yang salah, tetapi juga menyebabkan Anda mempertanyakan perlunya menekankan sesuatu masalah ketika mereka tidak merasa perlu untuk merespon. Keempat, mengkerdilkan pikiran dan perasaan Anda. Meremehkan emosi Anda memungkinkan orang yang melakukan gaslighting kepada Anda mendapatkan kekuasaan atas Anda. Mereka mungkin membuat pernyataan seperti, "Tenang, kamu bereaksi berlebihan," atau "Mengapa kamu begitu sensitif?" Semua pernyataan ini mengkerdilkan perasaan Anda atau apa yang Anda pikirkan dan mengomunikasikan bahwa Anda salah. Kelima,
Menyalahkan balik. Balik menyalahkan adalah taktik lain dari pelaku gaslighting yang umum dilakukan. Setiap diskusi yang Anda lakukan, entah bagaimana, dipelintir ke posisi Anda yang harus disalahkan atas sesuatu yang terjadi. Bahkan ketika Anda mencoba untuk mendiskusikan bagaimana perilaku mereka menurut pandangan Anda, mereka dapat memutarbalikkan percakapan sehingga Anda akhirnya mempertanyakan, apakah Anda adalah penyebab perilaku buruk mereka? Misalnya, mereka mungkin mengklaim bahwa jika Anda berperilaku berbeda, mereka tidak akan memperlakukan Anda seperti mereka memperlakukan Anda saat ini. Keenam, menyangkal kesalahan. Orang-orang yang terlibat dalam intimidasi dan pelecehan emosional terkenal karena menyangkal bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka melakukan ini untuk menghindari tanggung jawab atas pilihan buruk mereka. Penyangkalan ini dapat membuat korban gaslighting merasa tidak terlihat, tidak terdengar, dan seolah-olah dampaknya terhadap mereka tidak penting. Taktik ini juga membuat korban sangat sulit untuk move on atau sembuh dari intimidasi atau kekerasan. Keenam, menggunakan kata-kata memelas sebagai senjata. Kadang-kadang ketika dipanggil atau ditanyai, seseorang pelaku gaslighting akan menggunakan kata-kata yang baik dan penuh kasih untuk mencoba meredakan situasi. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah menyakitimu dengan sengaja." Kata-kata ini mungkin yang ingin Anda dengar, tetapi tidak otentik, terutama jika perilaku yang sama kembali diulang. Meskipun demikian, mereka mungkin cukup meyakinkan Anda untuk memaafkannya, yang memungkinkan orang tersebut untuk melarikan diri dari tanggung jawab atau konsekuensi atas perilakunya yang menyakitkan. Ketujuh, menulis ulang cerita. Seseorang pelaku gaslighting cenderung menceritakan kembali cerita dengan cara yang menguntungkan mereka. Misalnya, jika pasangan Anda mendorong Anda ke dinding dan Anda mendiskusikannya nanti, mereka mungkin memutarbalikkan cerita dan mengatakan Anda tersandung dan mereka mencoba untuk menstabilkan Anda. Itulah yang menyebabkan Anda jatuh ke dinding. Anda mungkin mulai meragukan ingatan Anda tentang apa yang terjadi. Tujuannya adalah membuat Anda mengalami kebingungan. Gaslighting dapat mencakup berbagai taktik termasuk berbohong, mengalihkan perhatian, mengkerdilkan, menyangkal, dan menyalahkan. Ketika Anda berurusan dengan seseorang yang melakukan gaslighting sebagai alat manipulasi, perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan, bukan kata-kata yang mereka pilih. Berikut adalah tanda-tanda gaslighting. Menjadi sasaran gaslighting dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental, termasuk kecanduan dan pikiran untuk bunuh diri. Untuk alasan ini, penting untuk mengenali kapan Anda mengalami gaslighting. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah salah satu dari pernyataan berikut ini benar-benar Anda rasakan? Anda meragukan perasaan Anda dan kenyataan. Anda mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa perlakuan yang Anda terima tidak terlalu buruk, atau bahwa Anda terlalu sensitif. Anda mempertanyakan penilaian dan persepsi Anda. Anda takut berbicara atau mengekspresikan emosi Anda. Anda telah belajar bahwa berbagi pendapat biasanya membuat Anda merasa lebih buruk pada akhirnya. Jadi, Anda tetap diam. Berikutnya, Anda merasa rentan dan tidak aman. Anda sering merasa seperti telur di ujung tanduk di sekitar pasangan, teman, atau anggota keluarga Anda.
Anda juga merasa gelisah dan kurang percaya diri. Berikutnya, Anda merasa sendirian dan tidak berdaya. Anda yakin bahwa semua orang di sekitar Anda menganggap Anda aneh, gila, atau tidak stabil. Persis seperti yang dikatakan orang yang melakukan gaslighting kepada Anda. Hal ini membuat Anda merasa terjebak dan terisolasi. Anda bertanya-tanya apakah Anda adalah apa yang mereka katakan. Orang yang melakukan gaslighting mengeluarkan kata-kata yang membuat Anda merasa seperti Anda bersalah, tidak cerdas, tidak memadai, atau gila. Terkadang Anda bahkan mendapati diri Anda mengulangi pernyataan ini kepada diri sendiri. Anda kecewa dengan diri sendiri dan kecewa menjadi diri Anda saat ini. Misalnya, Anda merasa seperti Anda lemah dan pasif, dan dulu Anda lebih kuat dan lebih tegas. Anda merasa bingung. Perilaku gaslighter membuat Anda bingung seolah-olah mereka adalah Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Anda khawatir bahwa Anda terlalu sensitif. Orang tersebut menyepelekan perilaku dan kata-kata yang menyakitkan yang dilakukannya dengan mengatakan, "Saya hanya bercanda," atau "Anda membutuhkan kulit yang lebih tebal." Anda merasakan malapetaka yang akan datang. Anda merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi ketika Anda berada di sekitar orang ini. Ini mungkin termasuk perasaan terancam dan gelisah tanpa mengetahui alasannya. Anda menghabiskan banyak waktu untuk meminta maaf. Anda merasa perlu untuk meminta maaf sepanjang waktu atas apa yang Anda lakukan atau siapa diri Anda. Anda merasa tidak mampu. Anda merasa tidak pernah cukup baik. Anda mencoba untuk memenuhi harapan dan tuntutan orang lain, bahkan jika itu tidak masuk akal. Anda menebak-nebak diri sendiri. Anda sering bertanya-tanya apakah Anda secara akurat mengingat detail peristiwa masa lalu. Anda mungkin bahkan berhenti mencoba membagikan apa yang Anda ingat karena takut salah. Anda menganggap orang lain kecewa pada Anda. Anda selalu meminta maaf atas apa yang Anda lakukan atau siapa Anda, dengan asumsi orang-orang dikecewakan oleh Anda atau bahwa Anda entah bagaimana telah melakukan kesalahan. Anda bertanya-tanya apa yang salah dengan Anda. Anda bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah secara fundamental dengan Anda. Dengan kata lain, Anda khawatir bahwa Anda tidak sehat secara mental. Anda berjuang untuk membuat keputusan karena Anda tidak mempercayai diri sendiri. Anda lebih suka membiarkan pasangan, teman, atau anggota keluarga Anda membuat keputusan untuk Anda dan menghindari pengambilan keputusan sama sekali. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan gaslighting kepada Anda? Jika Anda mengalami gaslighting dalam suatu hubungan, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri sendiri. Hal-hal yang mungkin bisa Anda lakukan meliputi: buatlah jarak. Akan sangat membantu untuk mengambil langkah mundur dari emosi intens yang dapat ditimbulkan oleh gaslighting. Meninggalkan situasi secara fisik dapat membantu, tetapi Anda juga dapat mencoba menggunakan beberapa teknik relaksasi seperti latihan pernafasan atau grounding exercise. Simpan bukti. Karena gaslighting dapat membuat Anda mempertanyakan diri sendiri. Berusahalah untuk menyimpan bukti pengalaman Anda. Buat jurnal, simpan percakapan teks, atau simpan email sehingga Anda dapat melihatnya kembali nanti dan mengingatkan diri sendiri bahwa Anda tidak boleh meragukan atau mempertanyakan diri sendiri. Tetapkan batasan.
Batasan menginformasikan kepada orang lain apa yang ingin Anda terima dalam suatu hubungan. Jelaskan bahwa Anda tidak akan membiarkan orang lain melakukan tindakan seperti meremehkan atau menyangkal apa yang Anda katakan. Dapatkan perspektif dari luar. Bicaralah dengan teman atau anggota keluarga tentang apa yang Anda alami. Memiliki perspektif orang lain dapat membantu membuat situasi menjadi lebih jelas bagi Anda. Mengakhiri hubungan. Meskipun mungkin sulit, mengakhiri hubungan dengan seseorang yang berulang kali membuat Anda marah seringkali merupakan cara paling efektif untuk mengakhiri pelecehan. Jika Anda menduga bahwa Anda mengalami gaslighting, Anda mungkin juga merasa terbantu untuk berbicara dengan profesional kesehatan mental. Mereka dapat membantu Anda belajar lebih banyak tentang situasi, mendapatkan perspektif, dan mengembangkan strategi coping baru yang dapat membantu Anda menghadapi perilaku tersebut. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa disalahkan atas apa yang Anda alami. Orang yang melakukan gaslighting kepada Anda sedang membuat pilihan untuk berperilaku seperti ini. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tidak ada yang Anda lakukan yang menyebabkan mereka membuat pilihan ini, dan Anda tidak akan dapat mengubah apa yang mereka lakukan.